Ustaz, Afwan nih, benarkah jika seseorang bercerita bohong mengenai mimpi, seolah dia itu pernah bermimpi, padahal yang enggak lah mimpinya diada-adain gitu. Nah pokoknya tafsirnya disalah-salahin. Nah ini maka hukumannya tuh begitu berat di akhirat nanti. Berarti serius banget nih mengenai mimpi nih. Mohon Baik, penjelasannya dulu. saudara Silakan. tabe guruku Habib Tafadhol Usman, Ustaz Ustadz Syam. Bani, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Subhanallah, itu yang pertama, termasuk dosa besar. Yang kedua, siapa yang mengaku bermimpi padahal dia tidak pernah mengalaminya, maka di hari kiamat nanti dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatukan dua biji gandum. Mengikat dua biji gandum, artinya melakukan sesuatu yang tidak akan mungkin pernah dia berhasil. Pernah nonton Squid Game nggak? Iya. Nonton Squid Game nggak? Disuruh Yang pecahin nyopotin si itu. apa namanya itu, gulalinya itu loh. Gulali itu. Ya, gulalinya itu kan Iya. disuruh. Ada yang susah, ada yang gampang kan? Ya, ada yang susah yang gampang. Nah, ini disuruh yang mustahil yang Yang bisa mustahil, lakukan. iya. Lalu kalau nggak bisa dia lakukan, maka dihukum, diulang lagi, diulang lagi. Maka subhanallah, bayangin gimana tegangnya di hari kiamat orang yang pernah berbohong tentang mimpinya. Ini dibikin tegang dulu nih, belum masuk neraka, baru di hari belum di neraka, Dikasih shock subhanallah. terapi dulu. Yang ketiga, berdusta menceritakan mimpinya, dijelaskan oleh At-Tabari. Mengapa dusta dalam hal mimpi ini ada ancaman besar? Jadi kan ancamannya besar, dosanya besar, Betul. ya hukumannya besar, Betul. lalu dipakein shock terapi lah apa segala Betul. macam. Nanti hukumannya sangat besar di hari kiamat. Kenapa? Karena sangat bahaya. Oh. Sangat berbahaya. Ada mimpi, kira-kira ada mimpi. Saya semalam bermimpi. Kena mimpi apa? Saya dinobatkan sebagai rasul terakhir. Wah. Dinobatkan sebagai rasul terakhir. Jadi muncullah agama baru, nabi palsu. Kenapa? Dia mengatakan dia bermimpi. Saya semalam bermimpi. Saya menerima wahyu dari Allah. Ternyata Al-Quran itu bukan 30 juz, tapi 40 juz. Oh, 10 juznya ada di dalam dada saya. Oh, Wah, ini bahaya ini. Bahaya banget ya. Ini orang begini kan bohong. Yang lebih bahaya lagi, kok ada yang percaya gitu. Itu dia. Ya kan, sesatnya satu aliran pasti ada aja pengikutnya. Ini Betul. nggak ngerti kok bisa ada pengikutnya gitu loh. Maka subhanallah, yang begini sangat ditakuti. Bahkan ada yang mengatakan begini, bagaimana Ustadz kalau saya bermimpi tapi tujuannya dakwah? Ya kan, misal istrinya tidak mau berjilbab, tidak mau berhijab. Lalu subuh-subuh langsung suaminya kagetin. Astagfirullah, mah saya bermimpi, kenapa? Dibakar rambutmu di neraka. Dibakar kepala. Padahal dia tidak bermimpi. Tujuannya padahal baik nih ya. Tujuannya sebenarnya supaya istrinya berhijab. Atau istrinya bermimpi tiba-tiba. Pak mau sholat. Kenapa kau nangis subuh-subuh? Saya bermimpi kau di neraka, saya di surga. Padahal tidak bermimpi nih. Padahal tidak. Tapi supaya suaminya sholat gitu. Iya, Apakah boleh demikian? Para ulama pun mengatakan tujuan baik, niatnya baik. Tapi dilakukan dengan cara yang buruk maka tetap buruk. Ya, tujuannya bagus tapi caranya jelek, tetap hitungannya adalah jelek. Maka masih banyak jalan untuk berdakwah yang lainnya. Jangan sampai mengait-ngaitkan mimpi lalu berbohong di dalamnya, atau misalnya bukan yang bermimpi, sekarang yang menafsirkan. Wah, sok-sok bisa menafsirkan mimpi. Banyak Tiba-tiba datang. Gimana Ustaz saya ini? Wah, insya Allah antum ini punya ini insya Allah. Jangan lupa nanti 2,5% ke sini. Wah, jadi minta Itu kan. bagian. Ujung-ujungnya minta bagian. Ujung-ujungnya minta bagian. Maka subhanallah, memang yang namanya kebohongan itu akan mengantarkan kepada keburukan. Dan keburukan jelas-jelas akan mengantarkan kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, insya Allah nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah di segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.